Ada. Berarti kelakuan dua-duanya minus. Kalau sampai begitu. Kalau mengajar, memang tidak boleh mengajar lain ikut komentar. Kak, lihat pengacara Neng bilang kalau tidak boleh pengacara lain ikut komentar. Mengomentarin apa? Boleh-boleh aja. Kenapa rupanya? Berbagi ilmu hukum boleh kok. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Boleh dibahas. Kenapa? Takut. Takut cara kerjamu diketahui. Takut direview oleh orang yang satu profesi. Takut kalau ada permainan di sana. Sebenarnya gue ada yang mau gue bilang tapi kayak nggak bisa gitu loh. Nggak bisa gue karena ini lebih ke intuisi sih. Lebih ke intuisi sih ini. Gue nggak punya bukti. Tapi intuisi gue. Sultan Bojong itu emang partner gue. Bang Sultan Bojong itu temen gue. Partner gue, beliau itu. Dia nggak neko-neko. Nggak masalah. Ada banyak kok pengacara yang membahas kasus. Boleh-boleh aja. Kenapa gelisah? Jangan gelisah sayang. Biasa saja. Kan kita makhluk halus, emang mestinya pakai intuisi. Ada lah kak, Kak Nui ada, Kak Nui. Udah pastilah. Udah pasti. Kita pengacara kita sendiri, nih gue bilang ya. Pengacara kita sendiri aja, kita boleh curigai loh. Pengacara kita sendiri aja boleh kita curigai loh kalau tidak sesuai dengan gini loh. Kalau gue nih ya, gue kan sering pakai pengacara ya dulu pada saat kasus penting dalam hidup gue ataupun yang tidak penting gitu ya. Misalnya kayak perjanjian pranikah. Gue selalu pakai pranikah ya. Gue selalu bilang sama pengacara gue gini, Bang, gue maunya seperti ini. Bang, gue maunya abang bersuara. Bang, aku maunya abang tidak bersuara. Bang, aku maunya abang, ini gimana menurut abang? Aku nggak bisa dong diam begini. Abang yang silakan abang maju, atau tidak aku yang berbicara? Boleh. Jadi bukan pengacara yang justru kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Nggak ada begitu, nggak ada, ngerti nggak? Nggak ada. Pengacara itu menuruti permintaan klien selama tidak melanggar hukum. Selama tidak melanggar hukum. Kalau gue bilang, Bang, abang harus bilang dia anjing, baru nggak boleh. Kalau gue bilang, Bang, tunjukkan bukti. Boleh. Bang, aku dihina, silakan bertindak. Boleh. Jadi jangan manut-manut aja sama pengacara. Gitu loh. Bahkan damai sekalipun, pengacara harus bertanya, apakah mau berdamai? Tidak. Nah, kalau dia terus-terusan ngomong begitu, ku curigai kau. Kau gila-gila damai, sementara aku nggak mau damai, berarti kau ada main kau nih. Gitu gua. Kalau gua gitu. Terus kalau pemimpinnya berbalik ke lawan, tapi diam-diam membantu lawan, biasanya etikanya dia tidak boleh membela lawan, Kak. Kucing meong.
nggak boleh. Etikanya nggak membela lawan di case yang sama. Misal, case ini gue pegang laki, di case yang sama gue juga mundur lah. Gue pegang perempuan nggak bisa. Paling dia berhenti menjadi PH, berhenti biasanya. Surat perjanjian pranikah itu penting ya Kak, penting sekali. Ini lebih penting, sebelum kalian cinta-cintaan, sakinah mawaddah rahmah watonah warokoh, ya, kalian harus curigai. Orang-orang yang membuat pranikah biasanya adalah orang yang sudah sangat dewasa dalam berhubungan pernikahan. Kenapa? Ini bukan persoalan tidak percaya kepada pasangan. Ini lebih ke waspada jika antara kamu dan saya berubah dikarenakan permasalahan kita sendiri ataupun orang di luar dari kita, keluargamu, keluargaku, atau temanmu, atau pilwil, pria idaman lain, wanita idaman lain, begitu. Ataupun kita bertengkar karena anak, ya. Orang yang melakukan pranikah itu adalah orang yang paham betul resiko dari pernikahan adalah perceraian. Ya, tah itu hidup, tah itu mati. Gitu loh. Jadi pentinglah kalian buat. Nanti kalau ada pranikah, nggak ada urusan kalian nanti gona gini, gono. Nggak ada. Udah dibagi tuh semua. Sesuai dengan pranikah. Nggak ada. Ngurusnya paling ngurus cerai aja. Ngurus cerai aja. Harta nggak ada lagi. Karena di perjanjian itu sudah. Kayak nanti gue tunjukin pranikah gue misalnya kan. Seluruh hutang gue dia yang tanggung. Karena gue pastikan gue tidak berhutang. Dituangkan di dalam itu. Seluruh pendapatan gue pribadi adalah milik gue. Dia, seluruh yang dia miliki adalah milik dia, namun dia merelakan untuk membiayai rumah tangga. Banyak isinya macam-macam. Ada yang bilang duitku untukmu semua. Ada yang bilang nanti kalau kita kawin nggak ada yang dibagi dua. Kau cari, aku cari. Atau semua yang kita cari. Atau nggak kita dua-dua nggak kerja. Kita cari sama-sama tapi semua dibagi dua. Nggak usah cerai pun semua bagi dua. Nanti aku punya aset sendiri. Kau punya aset sendiri. Itu juga bisa. Gitu loh. Anak. Kalau punya anak, kalau kau yang bermasalah, kau nggak akan boleh lihat anakmu. Itu boleh. Gua buat begitu. Lu bermasalah, lu nggak boleh lihat anak. Kenapa? Biarkan aku bahagia dengan anakku. Kau lanjutkan hidupmu. Kau mau ngapain pun nggak akan kuganggu. Selesai begitu. Makanya kalian jangan kayak orang gila. Kawin, resiko perceraian dibilang, enggak lah mudah-mudahan. Enggak, bukan mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan. Masalahnya dia bukan Tuhan. Pasanganmu itu manusia. Soal anak juga bisa masuk. Bisa, Kak? Bisa. Buat dulu perjanjian. Kalau ada yang tidak sepakat, nggak usah jadi kawin. Berarti apa? Kelihatan. Ada sesuatu yang atau kita masing-masing saling mempertimbangkan. Licik juga sih kawan ini. Nggak usah lah gitu. Jadi tidak ada perceraian. Adanya hanya pernikahan dengan komitmen. Bukan pernikahan dengan meraba. Kawin kok gambling. Kak, maaf. Kemarin aku ngetek ke Igoy pemalsuan data oleh oknum di Karawang. Coba nanti jangan di-tag Kak, DM aja. DM ya, tapi DM gue tuh emang rame banget. Dan gue aja hampir jarang buka. Bukan jarang buka, nyaris tidak buka ya. Tapi kakak lihat story. Nah, akun official gue yang berita itu kadang-kadang dipegang tim, Kak. Kadang-kadang dipegang tim, misalnya
Gue mau kerja. Nanti gue bilang, ini gue udah siapin 1, 2, 3, lu post. Gitu. Gitu Kak Ita. Jadi penting tidak pernikahan, lebih penting lagi pranikah daripada nikah. Kalau kalian nikah tanpa ada perjanjian dan komitmen, biasanya gak ancur kalian. Benar. Halo Flores. Mahal nggak sih Kak buat janji pernikahan? Nggak Kak, nggak mahal. Nggak mahal. Aku juga bikin prenuptial. Iya Kak, biasanya orang-orang yang, jadi kalau misalnya pun kita ada apa-apa ya dalam rumah tangga, sebenarnya gini, tidak ada orang yang mempersiapkan perceraian, itu tidak ada. Tetapi jaga diri ketika pasangan kita di bawah kontrol yang bukan dirinya, gitu loh. Buatnya di mana Kak? Biasanya surat pranikah. Biasanya buatnya di notaris Kak, di pengacara juga bisa. Di pengacara disaksikan, ini bisa. Mahal nggak? Nggak mahal. Itu cara mitigasi resiko aja ya Kak. Betul, betul Bang Basi. Bang Basi banget. Kak, minta bantu sih Kak, berusaha sama Polela. Kalau kakak punya pengacara, gua nggak bakal bisa masuk ke situ. Tapi kalau kakak menjadi klien kami akan perjuangkan. Karena nggak mungkin gini Kak, logikanya bukan karena gua materialistis ya. Ini perkara kuasa dan legalitas, legal standing. Kalau kakak punya pengacara tapi minta bantuan kami yang orang hukum, yang nggak bisa. Masa kami melancarkan pekerjaan pengacara kakak? Gitu. Tapi kalau kakak tidak punya pengacara, silakan. Kami bertindak harus ada legal standing. Nggak bisa ujuk-ujuk kami ikut campur, itu nggak bisa. Palingan jatuhnya nanti kayak ngecomber gini. Gue punya law firm Kak, punya law firm dan partnernya banyak. Partner kantor yang berpartner dengan kami banyak. Tuh, Bang RD pun ada tuh. Ya kan Bang RD, nggak bisa kan kalau dia ada punya pengacara terus kita masuk sebagai itu, nggak bisa. Tapi kalau mau ditanganin serius, ya pakai legal standing. Kalau cuma mau ngecap gini nggak perlu legal standing, gitu loh. Termasuk saya, kata Bang RD. Jangkauan wawasan kakak luas ibarat kata radar Kak Zanjun. Iya kan Bang, kalau udah punya pengacara kita nggak mau pegang. Kita tidak akan mengajarkan dia untuk yang gini, karena enak aja pengacara lain itu rivalitas lah, dan juga etika Kak, lebih ke etika sih ya bahasa halusnya. Berurusan dengan Polela, jangankan sama Polela Kak, sama siapapun. Kalau kakak benar kita akan perjuangkan, ya kan. Hak penjahat pun punya hak bantuan dampingan hukum ya Bang RD, gitu. Jadi kalau kalian kayak kemarin ya, ada beberapa klien orang yang meminta bantuan karena apa? Pengacaranya mandek. Ya kita nggak mau juga melancarkan pekerjaan pengacaranya aja sombong, komunikasi aja sama kita nggak mau, ya kan? Bertindak pun tidak, kliennya tidak terbantu, terus kliennya ini pun PA, nggak mau pakai legal standing kita. Apa yang bisa kita buat ketika tidak ada legal standing? Apa yang mau kami lakukan? Kami mau berbicara sebagai siapa? Mau membela dengan cara apa gitu? Membela hak hukum tepatnya, itu dia benar. Etika dan profesional, benar. Gitu Kak. Ada tuh banyak yang mereka melawannya artis ya, banyak. Tapi pas dibilang kami punya pengacara Kak, lah pengacara kau lah yang kau ajak cakap, kok aku pengacaraku nggak ada, nyaris nggak ada kasusnya yang nggak rampung. Karena apa? Karena kami sinergi. Nggak bisa kemudian kau pegang kasus klienmu, habis itu kau nggak menunjukkan no viral, no justice kawan. Jangan lupa, jangan dibilang, alah dia ngomong doang. Jangan. Kalau nggak ada orang-orang yang ngebantu speak up, nggak naik kasus itu. Jangan kalian lupa itu. Jangan lupa.
Jangan ujuk-ujuk ini karena pengacara gua. Salah, belum tentu pengacara lu. Bisa jadi karena suara kami, gitu loh. Gitu. Setuju nggak Bang RD? Pengacara-pengacara juga banyak yang bersuara, manggil media untuk kemudian itu terpublikasi gitu loh. Sesuatu yang tidak terpublikasi sulit untuk dijangkau sayang. Ya. Kalau yang sudah terpublikasi biasanya cenderung susah untuk di lobby-lobby sayang. Ah, setuju deh gitu. Gua nggak ngomongin Kak Ita ini, gua ngasih tahu pemahaman buat kalian semuanya. Kalau kalian punya pengacara, push pengacara kalian, atau kalian ganti pengacara lalu minta tolong dengan orang yang menurut kalian nyaman dengannya. Jangan kalian pertahankan dia terus kalian panggil lagi orang lain untuk tolong, nggak boleh juga itu. Gitu. Kayak Freddy sudah viral, susah di lobby. Betul. Nama akun kau Bang, astaga. Jadi gitu. Kalau cuman speak up, oke lah, ya kan? Tapi seberapa kuat sih kita speak up? Kasusmu tidak bisa kami telusuri sampai ke akar-akarnya. Ketawa kentut. Tapi kalau ada legal standing, kami bisa masuk ke sana. Ibaratnya gini, kalau kalian tidak memakai jasa kontraktor kami, bagaimana mungkin kami bisa membangun dan merenovasi rumahmu? Palingan kami hanya bisa lihat dari luar ngelapor RT. Kalau sudah masuk, Kak, kalau utang bisa nggak Kak? Bisa. Pokoknya semua masalah bisa Kak, nggak ada yang nggak bisa Kak. Semua masalah bisa Kak. Gitu loh. Pengacara-pengacara speak up itu keren loh. Bener nggak Bang RD? Pengacara nggak ngomong gimana? Pengacara nggak ngomong, terus ngapain? Gitu loh, membuat berita sehingga diberitakan itu juga bagian daripada urusan pengacara, mempublikasinya. Ya tapi ya cara kerja orang beda sih ya. Gue juga bukan pengacara sih, tapi gue punya law firm. Gue belajar banyak dari pengacara-pengacara senior, kayak abang-abang yang ada di sini, abang-abang yang ada di sana, gitu loh. Pengacara nggak ngomong nggak dapat uang. Terlalu zuzur zanggal. Gua tanya ya, Hotman Paris keren dan menjadi besar karena apa? Bukan karena dia bersidangnya aja, bukan karena strategi dan analisa pengetahuannya hukumnya aja, tapi karena speak up-nya juga. Kebanyakan ngomong jadi klarifikasi. Nah, itu karena dia tolil, Bang. Banyak juga pengacara speak up nggak klarifikasi kok. Banyak banget Bang pengacara yang ngomong tapi nggak klarifikasi itu banyak. Jarang-jarang ada kesalahan dia sendiri, human error. Kelihatan. Gitu. Karena branding dan banyak bicara. Kasusnya sih nggak usah, ini malah klarifikasi. Kespil. Bahaya. Boleh, pengacara boleh nggak pergi ke podcast? Boleh banget. Boleh banget. Boleh nggak pengacara dikasih panggung? Boleh banget. Menurut kamu soal masalah, iya, benar. Kak pamit dulu ya Kak Herni. Lama-lama apa join kita juga dia. Buat law firm nggak usah lawyer, direkturnya aja lawyer ada law firm. Sini masih genit Kak bulan. Capek ya, lucu kalau masuk komal terus urusan jodoh kliennya. Gue pusing deh, gue pusing. Pengacara malah ke komal. Ada pengacara di komal tuh ada, tapi pengacara sama pengacara, dia membedah kasus, mengedukasi gitu. Tapi kalau komalannya bareng-bareng entah siapa-siapa yang nggak tahu apa gitu kan, lucu juga, sayang. Boleh aja, bolehnya boleh, cuman kan sayang gitu. Bang RD aja nggak bakal mau dia kalau
disandingkan dengan tas siapa yang tidak ada kepentingan, nggak ada korelasi, yang nggak ada apanya ya kan, cuma hanya kami membantu abang, pasti dia nggak mau lah. Koleksi konti banyak Kak, banyak. Halo Papua, pengacara dengan pendukung. Tapi biarlah dia buka lapaknya sendiri, nggak masalah itu. Si Neng apa masih punya duit? Nggak ada. Nggak punya duit dia. Valid nggak perkataan gue? Valid. Valid. Percaya deh. Bener Kak. Katanya Jendes keong-reong. Info A1, bukan A1 lagi Kak. Bukan A1 lagi. Pengacara dibayar pakai apa? Dibayar pakai janji aset. Bisa nggak pengacara begitu? Bisa. Gue nggak tahu ya. Coba ya, tanya ya. Gue nggak tahu ya. Tapi kalau yang sepengetahuan gue, pengacara itu ada yang sukarela memberikan gratis. Kalau kasusnya memang kasus dari orang yang tidak berdaya, dari orang yang tidak ada pencapaian materi, tapi dia akan menjadi berbayar ketika orang ini bukan orang yang susah melarat, satu. Yang kedua, gue nggak pakai bahasa hukum karena kalian nanti nggak ngerti. Yang kedua, dia tidak akan gratis kalau ada endingnya yang goalsnya materi. Biasanya kalau goalsnya ada yang materi, ada yang dibayar di depan, ada yang dibayar di belakang, namanya success fee. Ada yang dua-duanya. Ada operasional, ada success fee. Kalau dia dibayar di depan dengan operasional dan lalalili, biasanya success fee-nya lebih kecil. Tapi kalau dia nggak pakai dana di depan, success fee-nya besar. Karena effortnya juga besar. Jangan dipikir menangani kasus itu nggak pakai ongkos. Pengacara itu nggak satu badan datang ke ngurus-ngurus ini, ngurus itu. Dia bawa timnya. Timnya mah harus makan. Gitu loh. Pantasan minta pintar, pantasan minta villa pintar. Itu yang gue maksud, gue demen orang pintar. Tapi kalau kalian ada goals materi, terus kalian mau gratis, nggak bisa itu. Nggak ada pengacara yang mau, bahkan sekalipun LBH.